Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahi dan Uhti kelas 5, rahimakumullah. Kembali lagi di video pembelajaran matematika. Kali ini kita akan belajar tentang penjumlahan pecahan campuran. Namun sebelumnya, mari kita awali dulu dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita akan mereview bersama materi yang telah Ustadzah berikan di minggu lalu, yaitu tentang penjumlahan pecahan biasa. Kita ingat kembali bentuk pecahan biasa ada A per B, di mana A disebut pembilang dan B disebut penyebut. Oke, pecahan biasa dibagi menjadi dua. Pecahan biasa dengan penyebut sama dan pecahan biasa berpenyebut tidak sama. Untuk berpenyebut sama, contoh penjumlahannya adalah 2 per 7 ditambah 4 per 7 sama dengan, apabila penyebut sudah sama, maka kita tinggal menjumlahkan pembilangnya saja. Berarti sama dengan 2 ditambah 4 per 7 sama dengan 6 per 7. Oke, kita lanjut ke contoh penjumlahan pecahan dengan penyebut tidak sama. Contoh 4 per 15 ditambah 6 per 10 sama dengan, cara menyelesaikan soal penjumlahan pecahan biasa dengan penyebut tidak sama adalah kita harus menyamakan penyebut. Oke, menyamakan penyebutnya. Dengan cara apa? Dengan cara menggunakan KPK atau dengan bilangan loncat. Ustadzah menggunakan bilangan loncat ya. Misal, bilangan loncat 15 adalah 15, 30, 45, 60, 75, dan seterusnya. Sedangkan bilangan loncat 10 adalah 10, 20, 30, 40, 50, 60, dan seterusnya. Ustadzah ambil yang di kedua bilangan itu ada, di 15 ada, dan di bilangan loncat dari 10 juga ada, yaitu 30. Adapun 60 di sini juga sama, tapi kita ambil yang terkecil. Jadi kita sesuaikan penyebutnya ya. Tiga puluh. Ya, kita mulai dari yang 4 per 15. 4 per 15 penyebutnya menjadi 30. 30 dibagi 15 sama dengan 2. 2 dikali 4 sama dengan 8. Kemudian 6 per 10 sama dengan, kita tulis dulu penyebutnya dari bilangan loncat yang sudah kita temukan tadi. 30 dibagi 10 sama dengan 3. 3 dikali 6 sama dengan 18. Angka-angka ini yang sudah kita sesuaikan penyebutnya masuk ke sini. Jadi, kita tulis kembali soalnya di depan. 4 per 15 ditambah 6 per 10 sama dengan 4 per 15 itu sama dengan 8 per 30. 6 per 10 itu sama dengan 18 per 30. Lihat, penyebutnya sudah sama ya. Berarti pembilangnya tinggal kita jumlahkan. 8 ditambah 18 sama dengan 26 per 30.
Karena keduanya merupakan bilangan genap, maka masih bisa disederhanakan. Kita sederhanakan, sama-sama dibagi 2. 26 dibagi 2, 13. 30 dibagi 2, sama dengan 15. Ya. Jadi, 4/15 ditambah 6/10 hasilnya adalah 13/15. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai penjumlahan pecahan campuran. Materi ini ada di buku ESPS halaman 4. Silakan kalian bisa membuka buku cetak ESPS untuk semakin memahami apa itu penjumlahan pecahan campuran. Baik, kita terlebih dahulu harus mengetahui apa yang dimaksud dengan pecahan campuran. Pecahan campuran adalah pecahan yang terdiri dari bilangan bulat dan pecahan biasa. Oke. Huruf A di sini merupakan bilangan bulat. Oke. Kemudian B per C ini sebagai pecahan biasa. Jadi bentuk pecahan campuran adalah A, B per C. Jadi bentuk pecahan biasa, kemudian di depannya ada satu bilangan bulat, di mana C ini tidak sama dengan 0. Jadi penyebutnya tidak boleh merupakan angka 0, ya, tidak boleh 0. Bagaimana cara atau langkah menjumlahkan pecahan campuran? Ada 5 langkah, ini bisa dilihat di buku ESPS. Halaman 4. Kita langsung masuk ke contoh soal. Nomor 1. 21/3 ditambah 2/5. Lihat, di sini ada pecahan campuran. Baik, langkah pertama adalah ubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Caranya bagaimana? Caranya adalah 3 dikali 2 sama dengan 6. 6 ditambah 1 sama dengan 7. 2, 1/3 kita tulis ya. 3 dikali 2 ini dikali, kemudian ke bagian atas ditambah. 3 dikali 2 sama dengan 6. 6 ditambah 1, 7. Jadi 7/3. Oke. Selanjutnya, kalau sudah bentuk pecahan biasa, maka langkah selanjutnya adalah kita menuliskan bentuk pecahan biasanya. 7/3 ditambah 2/5. Nah, dua-duanya sudah berbentuk pecahan biasa. Kita lihat, oh penyebutnya belum sama. Berarti langkah kedua adalah menyamakan penyebut. Menyamakan penyebut. Baik, kita menggunakan bilangan loncat. Bilangan loncat. Bilangan loncat 3 dimulai dari 3, 6, 9, 12, 15, 18 dan seterusnya. Bilangan loncat 5 dimulai dari 5, 10, 15, 20 dan seterusnya. Manakah bilangan yang di kedua? Bilangan ini ada 15 ya. Jadi bilangan loncat 5 ada bilangan 15, bilangan loncat 3 juga ada 15. Nah, kita sudah bisa mendapatkan penyebutnya. Baik, kita samakan dulu penyebutnya. 7/3 penyebutnya kita jadikan 15. 15 dibagi 3
sama dengan 5. 5 dikali 7 sama dengan 35. Sedangkan ini 2/5 sama dengan, kita jadikan penyebutnya 15. 15 dibagi 5, 3. 3 dikali 2 sama dengan 6. Oke, jadi penyebut diperoleh bahwa 7/3 sama dengan 35/15, sedangkan 2/5 sama dengan 6/15. Inilah pecahan biasa yang diperoleh setelah kita menyamakan penyebutnya. Langkah selanjutnya, langkah ketiga, yaitu menjumlahkan kedua pecahan. Tadi setelah kita menyamakan penyebutnya, maka diperoleh pecahan, yaitu kita tulis kembali soalnya. 2, 1/3 ditambah 2/5 sama dengan, kita tulis yang tadi telah penyebutnya sudah kita samakan. 35/15 dan 6/15. Penyebut sudah sama, tinggal kita jumlahkan pembilangnya. 35 ditambah 6 sama dengan 41/15. Langkah berikutnya adalah langkah keempat, sederhanakan pecahan. Apabila setelah kalian menjumlahkan diperoleh hasil bahwa pembilang angkanya lebih besar dibandingkan penyebut, di sini bisa kita lihat bahwa pembilangnya adalah 41, sedangkan penyebutnya 15. 41 lebih besar daripada 15, maka kita harus menyederhanakan pecahan. Caranya bagaimana? Bisa dengan cara porogapet atau dibagi atau pembagian ya. 41 dibagi 15. 15 dikali berapa supaya hasilnya mendekati 41? 15 kali 1, 15. 15 kali 2 sama dengan 30. 15 kali 3 sama dengan 45. Jadi yang kita ambil adalah 15 kali 2. 30. Kalau 15 kali 3 ini sama dengan 45. 45 angkanya sudah lebih besar dibanding 41. Jadi kita mengambil yang 15 kali 2 sama dengan 30. Kita tulis dulu 15 dikali 2. 2-nya diletakkan di atas. Kemudian dikali 2 dikali 15 atau 15 kali 2 sama dengan 30. Nah, kita tulis di bagian bawah, kemudian dikurangi. 1 dikurangi 0 sama dengan 1. 4 dikurangi 3 sama dengan 1. Nah, 15 itu sudah lebih besar dibanding 11. Berarti perhitungan sudah cukup, kita hentikan sampai sini. Maka kita bisa menuliskan bentuk sederhana dari 41/15 sama dengan yang di bagian atas, angka 2 ini kita letakkan di depan 2. Kemudian angka 11, hasil pengurangan tadi kita letakkan di sini. 11/15. Untuk mengeceknya, 15 kali 2, 30. 30 ditambah 11, 41. Ya, membuktikan bahwa 41/15 bila disederhanakan menjadi 2 11/15. 2 11/15 merupakan bentuk sederhana dalam bentuk pecahan campuran.
merupakan pecahan campuran. Baik, itu tadi hasil dari penjumlahan antara 2/1/3 ditambah 2/5, hasilnya sama dengan 2/11/15. Nah, selanjutnya kita bisa memperoleh hasil ini dengan cara lain. Kalau tadi cara yang pertama adalah dengan mengubah pecahan campuran menjadi bentuk pecahan biasa. Langkah yang kedua yang bisa kita lakukan untuk menghitung penjumlahan pecahan campuran adalah dengan mengelompokkan bilangan bulat. Ada di buku ESPS halaman 4 yang diberi kotak warna hijau. Silakan kalian bisa melihat di buku ESPS, kalian cek ya untuk bagian kotak berwarna hijau. Di situ ada penjelasan mengenai mengelompokkan bilangan bulatnya untuk memudahkan kita dalam menjumlahkan pecahan campuran. Oke, kita masuk ke contoh soal. Contoh soalnya sama seperti tadi. 2/1/3 ditambah 2/5. Angka 2 ini sebagai bilangan bulat kita letakkan di bagian depan. Kemudian jumlahkan dengan pecahan biasanya. 1/3 diletakkan di sini. Kemudian ditambah 2/5. Ya. Selanjutnya angka 2 kita tulis kembali, ditambah, kita samakan penyebutnya antara 3 dengan 5. Ya, menggunakan bilangan loncat. Bilangan loncat 3, 6, 9, 12 dan seterusnya. Bilangan loncat 5, 10, 15, 20 dan seterusnya. Untuk bilangan loncat 3 usah ada tambahkan lagi ya. Nah, 15, 18 dan seterusnya. Diperoleh bilangan loncat yang sama, yaitu 15. Maka kita tuliskan angka 15 di sini setelah kita menyamakan penyebutnya. 15 dibagi 3 sama dengan 5. 5 dikali 1 sama dengan 5. Selanjutnya 15 dibagi 5 sama dengan 3. 3 dikali 2 sama dengan 6. 2 kita tulis kembali. Penyebut sudah sama-sama 15, maka tinggal menjumlahkan pembilangnya saja. 5 ditambah 6 sama dengan 11. 11/15. Jadi tinggal kita tulis 2/11/15. Bagaimana? Hasilnya samakan dengan yang cara menyamakan menjadi pecahan biasa? Sama-sama 2/11/15. Oke, lebih mudah yang mana? Silahkan kalian bisa menentukan sendiri. Lebih mudah dengan cara mengubah menjadi pecahan biasa dulu, yang ini cara pertama. Atau cara yang kedua, mengelompokkan bilangan bulatnya. Angka 2-nya kita taruh di depan, kemudian menjumlahkan pecahan biasa. Begitu? Ya. Oke. Ustadzah akan berikan contoh
Yang kedua, 5/7 ditambah 1/3 sama dengan, lihat, ayo kita menggunakan cara mengelompokkan bilangan bulatnya. Ada angka 2 dan angka 1. Kita tulis di sini 2 ditambah 1 ditambah, pecahan biasanya kita tulis 5/7 ditambah 1/3. 2 ditambah 1 sama dengan 3. Yang ini kita menyamakan dulu penyebutnya. Samakan penyebut menggunakan bilangan loncat. Bilangan loncat 7, 14, 21 tambah 7, 28 ditambah 7, 35, dan seterusnya. Bilangan loncat 3 tambah 3, 6 tambah 3, 9, 12, 15, tambah 3 lagi, 18, 21, dan seterusnya. Manakah yang sama? Di sini ada angka 21, kemudian bilangan loncat dari 3, apakah juga ada 21? Ternyata ada. Ya, berarti kita tulis di sini penyebutnya adalah 21. 21 dibagi 7 sama dengan 3. Kemudian 3 dikali 5 sama dengan 15. Taruh di sini. Selanjutnya 21 dibagi 3. 21 dibagi 3. 3 kali berapa yang menghasilkan 21? 3 kali 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, ternyata 21 dibagi 3 sama dengan 7. 7 dikali 1 sama dengan 7. Maka selanjutnya adalah kita jumlahkan pecahan biasa yang tadi penyebutnya sudah kita samakan. 15 ditambah 7 sama dengan 22 per 21. Berarti sama dengan 22 per 21. Namun kita lihat pembilangnya masih lebih besar dibanding penyebutnya. Maka kita sederhanakan pecahan ini. 22 per 21 sama dengan menggunakan cara porogapet atau pembagian. 22 dibagi 21. 21 dikali berapa supaya hasilnya 22 atau mendekati 22? Tentunya 21 dikali 1. 21 dikali 1 sama dengan 21. 2 kurangi 1. 1. 2 dikurangi 2, 0. Angka 1 ini merupakan sisa dari pengurangan di atasnya. Maka bentuk sederhananya sama dengan 1. Tulis di depan. Kemudian 1 atau sisa pengurangannya letakkan di atas 1 per 21. Ya. Gitu. Nah, hasil penyederhanaan dari 22 per 21 kita letakkan di sini. Sama dengan 3 tambah 1 per 21. 3 ditambah 1 sama dengan 4. Berarti 1 per 21. Ya, inilah penjelasan mengenai cara menjumlahkan pecahan campuran dengan mengelompokkan bilangan bulatnya. Oke, untuk tugas hari ini kalian mengerjakan buku ESPS
halaman 6, latihan 1, nomor 1A, B, C, E, dan F. Ustazah tuliskan soalnya ya. 1A 1/8 ditambah 3/4 sama dengan, kemudian untuk 1B soalnya adalah 3/5 ditambah setengah atau 1/2 sama dengan, kemudian yang C 1/6 ditambah 1/4 sama dengan, kemudian 1E kita masuk ke pecahan campuran, 1/2/3 ditambah 5/6 dan 1F soalnya adalah 4/5 ditambah 2 1/4. Oke, silahkan Ahi dan Uhti mengerjakan 5 soal ini di buku tulis, kemudian mengerjakannya menggunakan langkah ya, menggunakan cara, tidak boleh langsung jawabannya, karena Ustazah ingin tahu seberapa jauh kemampuanmu dalam memahami materi penjumlahan pecahan kali ini. Oke, semangat mengerjakan ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.